Nah, mari kita kumpulkan kekuatan angin itu. Jadi ceritanya begini, Pak Irwanto lagi di sana tuh, ya. Terus katakan begini, kekuatan angin, gulung. Hafalan ini apa Ibu? Ya. Pakai dikit, kita lagi ya. Kekuatan angin, gulung. Ayo Pak Irwanto, sini ya. Baik, terima kasih Bu Pit. Silakan. Karena kan anak-anak itu kan dia berjenjang, ada yang anak SD, ada yang maksudnya dari anak-anak, remaja, dewasa. Tentu kan isi dari bacaan itu berbeda gitu, sesuai dengan jenjang mereka. Masa anak-anak ya anak-anak gitu, remaja ya bacanya remaja, dewasa ya dewasa gitu. Karena kalau anak-anak nanti membaca buku dewasa kan tidak mungkin, tentu isiannya sudah berbeda gitu. Pak Itunya terima kasih. Terima kasih Bu Siska. Ya, ada Bu, silakan Bu. Kalau menurut saya, kenapa itu berjenjang? Walaupun satu kelas itu belum tentu sama kemampuannya. Jadi setiap anak dalam satu kelas itu memang ada jenjangnya. Seperti di kelas saya, ada yang baru bisa baca, lancar baca, dan mungkin udah ada yang mulai memahami, dan itu tidak mungkin bukunya sama. Saya kelas 4. Masih ada yang belum bisa baca? Ya itu masalahnya di sekolah saya. Saya kan sebelumnya biasa dari sekolah swasta, kemudian karena P3K baru masuk, dan saya benar-benar baru masuk di sekolah negeri 4 bulan ini, dan saya kaget sekali ternyata situasinya seperti ini. Di kelas 4 ada yang masih belum bisa baca, baru kenal baca apa. Jadi buku yang begitu saya masuk dapat buku ini, dapat hibah buku itu, memang saya langsung ke kepala sekolah, saya minta bukunya. Itu setiap hari wajib baca buku morning reading. Saya biasa baca doa, baca morning reading setiap pagi. Jadi untuk anak yang baru belajar baca itu bukunya yang teksnya singkat. Jadi anak yang memahami itu teksnya udah mulai gambarnya agak sedikit. Tapi belum ada yang mencapai benar-benar real teks, belum. Saya coba-coba, belum ada yang mau. Walaupun itu yang tingkat kemampuannya paling tinggi, masih harus ada bantuan gambar. Nah itu makanya kenapa berjenjang menurut saya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Baik, kita lanjutkan kenapa berjenjang. Mungkin banyak alasannya ya. Sudah hal yang dari teman kita itu sudah mengungkapkan gambaran paling tidak kenapa itu menjadi alasan buku itu harus dijenjangkan. Baik Bapak Ibu, dalam materi ini paling tidak kita akan mengenalkan seperti apa penjenjangan peserta, memahami kriteria penjenjangan buku itu sendiri, tujuan dari pembelajaran ini. Peserta mampu menjenjangkan buku. Jadi Bapak Ibu, dengan materi ini Bapak Ibu sudah bisa kami lepaskan, dan kami yakini menguasai materi ini dan menjenjangkan buku itu sendiri. Terus apa saja jenjangnya? Ada A, B1, B2, B3, dan C. Kenapa, apa kriteria yang B3 atau C? Terima kasih Pak, saya Bu Lili dari Bengkalis, dari SD 50 Bengkalis. Kalau berdasarkan pengalaman kata Bapak tadi kan, saya lihat anak-anak itu kalau dibawa ke pustaka sekolah, mereka akan sibuk memilih buku dan tidak selesai membaca. Kadang buka satu, lihat buku gambar yang lain, dia buka lagi. Akhirnya membacanya tak tuntas, pustakanya berantakan. Jadi juga di sini mohon tips macam mana kami bisa bekerja sama dengan seluruh guru untuk anak aktif membaca, buku tertata, juga bisa memakai pojok baca, bisa memanfaatkan segala sudut untuk diletakkan buku. Sekian Pak. Setelah yang saya amati, selama anak kalau masuk dalam perpustakaan, biasanya anak-anak itu memilih buku yang dilihat itu cuma sekedar lihat gambarnya saja, ya, dibolak-balik cuma gambarnya saja yang saya lihat, ya. Kalau anak-anak
anak kalau udah melihat tumpukan buku yang terlalu banyak, itu cuman ada gambar-gambarnya saja yang dilihat, tidak dibaca. Jadi istilahnya kalau saya memberikan saran ke anak, saya suruh ngambil satu buku dan saya suruh membaca, dan saya suruh satu-satu ke depan merangkum apa hasil bacaan anak tersebut. Itulah yang bisa saya sampaikan. Dipakai untuk kelas. Jadi untuk kelas saya memang paling aktif untuk yang mengambil buku literasi yang baru itu memang paling banyak. Saya sudah menghabiskan 2 dus untuk satu kelas, atau di kelas 4. Karena di kelas saya paling enggak di 4 hari itu dalam seminggu itu anak wajib baca buku tiap pagi itu. Jadi mereka baca buku harus tulis nama pengarang, judul buku. Jadi berapa sekarang udah ada yang lebih dari 45 buah buku yang udah dibaca, tapi yang paling rendah ada yang 11 buku. Nah itu yang memang, jadi mereka baca. Kalau yang sudah baca berarti mereka pas mengumpulkan saya tanya buku tentang apa, judulnya apa. Tapi kalau yang baru bisa baca itu saya manfaatkan untuk belajar baca di depan. Jadi setengah jam pertama setelah baca doa itu saya manfaatkan untuk morning reading memang kegiatan gitu. Dan anak-anak biasanya sekarang kayak bebaskan untuk membaca itu, mereka memilih berdasarkan bukan judul tapi berdasarkan cover bukunya itu ya dulu, terus dilihat sedikit tidak teksnya. Dan yang kalau teksnya sedikit itu saya batasi untuk anak yang baru belajar lancar membaca, tapi yang agak banyak saya bebankan lebih ini udah ada apa itu dari pengalaman. Bapak Ibu hanya mengklasifikasikan berdasarkan urutan di buku. Kadang-kadang kan ada untuk kelas 1 dan 3 gitu, 4, 5, dan 6 gitu. Sekarang buku yang kami kasihkan ini, kami berikan ini, kami serahkan penjenjangannya kepada Bapak Ibu dengan pemberian tip-tip atau cara seperti ini. Baik, kita lanjut. Menemukan buku yang tepat untuk anak. Bagaimana cara Bapak Ibu menemukan buku yang tepat untuk mereka baca? Membuka buku untuk melihat tulisan atau gambar. Kemudian anak-anak mungkin alasan anak-anak melihat buku itu sebentar itu karena bacaan mungkin terlalu sulit. Mereka tinggal teksnya terlalu ramai, tulisannya terlalu banyak, terlalu kecil hurufnya, gambarnya terlalu sedikit. Itu menjadi alasan bagi anak-anak untuk meninggalkan buku itu, membiarkannya dan tidak jadi membacanya. Atau buku itu tidak sesuai dengan hobinya atau minatnya. Jadi itu hal-hal yang menyebabkan buku itu tidak jadi dibaca. Apa itu penjenjangan buku? Saya cepat saja, bahwa penjenjangan menurut Bapak Ibu yang saya tangkap tadi adalah penjenjangan berdasarkan kemampuan membaca tadi. Anak yang terbata-bata membaca, mengeja membaca dengan memberikan buku bacaan yang terdiri dari 1 kata, 3 kata, 1 kalimat, pergi, ayo, takut gitu. Hanya untuk satu halaman. Yang itu untuk anak-anak pemula dengan tulisan yang begitu ukuran huruf yang terlalu besar. Baik, penjenjangan buku yang dimaksud di sini adalah penjenjangan itu adalah perpaduan antara buku dan pembaca sasaran sesuai dengan tahap kemampuan membaca anak. Jadi sebagus apapun buku itu, kalau itu tidak sesuai dengan tahap kemampuan anak, berarti buku itu belum mampu tercapai tujuan penulisannya untuk anak-anak. Itu yang dimaksud dengan penjenjangan buku. Baik Bapak Ibu, bagaimana cara kita menjenjangkan buku? Nanti kami jelaskan berikutnya. Contoh buku. Ini adalah contoh halaman dalam buku cerita anak. Ini kami sebut dengan jenjang A, yaitu untuk pembaca dini, pembaca awal, pembaca dini. Kenapa pembaca dini? Selamat pagi itu hanya terdiri dari 2 suku kata untuk 1 halaman, didominasi oleh gambar selamat pagi, dan gambar yang berikutnya adalah pengulangan kata, dan itu hanya terdiri dari 3 kata: gali, tanam, siram, gali, tanam, siram, dan itu diulang-ulang biar kata-kata itu dimengerti dan tinggal di kepala anak dan mudah dipahaminya.
ilustrasi juga, jumlah halaman, materi, konten, kata orang sekarang, terus tanda baca, gender, bentuk, dan ukurannya. Baik, Bapak Ibu, langsung kita masuk berikutnya, matrik penjenjang buku PAUD SD. Ini yang saya maksud dari intisari penjenjangan materi kita malam ini. Kenapa disebut dengan jenjang A, kenapa B, B2, B3, dan C? Ada alasannya di dalam kolom kerumitan kata dan kalimat. Terus ada maksimal kalimat per halaman, ada maksimal kata per kalimat. Mudah Bu, Bapak. Saya hanya jika ini kita hafal sulit Bapak Ibu. Kata kunci untuk memudahkan kita dalam malam ini adalah di sini. Kenapa jenjang A? Jenjang A jenjang yang paling tinggi atau rendah? Rendah. Kenapa jenjang A? Itu menggunakan kata, frasa, klausa, kalimat tunggal, dan terdapat 5-20 kosakata yang sering digunakan. Jadi kalau hanya selamat pagi, aduh, takut, lari, gitu. Gali, tanam, siram, gali, tanam, siram. Itu untuk satu kalimat. Itu satu halaman gitu. Ibu amati satu buku itu, lihatlah dan ibu simpulkan bahwa oh ini ciri-ciri jenjang A. Terus ada tiga kalimat per halaman itu pun kalau ada ya. Yang berikut B1. Kenapa disebut B1? Sudah mulai ada kalimat tunggal, sudah mulai ada kalimat majemuk setara. Mungkin gunung tinggi, yang tadi mungkin gunung saja. Bersepakatlah dengan teman-teman. Oh ya, ke bawah ya. Jangan terpengaruh kelompok lain. Di desa Chandra, rumah kami dibangun di atas pohon yang tinggi. Kami hidup aman dan tenteram asalkan kami tidak keluar dari batas desa. Kata mama, di dalam hutan
banyak monster ganas. Konon mereka sering menerkam anak-anak nakal. Ya, terima kasih. Kita melihat apa yang sudah didemonstrasikan tadi sebagai bentuk kita menguji kemampuan anak, kemampuan membaca anak. Dari situlah kita tahu bahwa si anak ini cocoknya di jenjang apa.